وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua, para pemirsa, para pendengar rahimana wa iyyakumullah juma'in. Insyaallah tinggal 1 hari ya, atau mungkin 2 hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, cuma di Indonesia terutama sekali ini selalu terjadi atau sering sekali terjadi perbedaan waktu mulai Ramadan dan waktu mulai Idul Fitri di Indonesia. Terutama sekali ya antara ormas yang terbesar di Indonesia, antara NU dengan Muhammadiyah ya. Bagaimana sih pandangan ulama ya tentang masalah ru'yah dan hisab ya. Informasinya kalau NU itu menggunakan ru'yah, isbatul hilalnya itu adalah dengan menggunakan ru'yah, sementara informasinya Muhammadiyah menggunakan hisab ya. Dan ini bagaimana sih pandangan ulama sebenarnya tentang masalah ru'yah dan hisab. Lagi-lagi kita baca kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Di sini juz 22 ya, tentang masalah penetapan hilal, isbatul ahillah bil hisabil falaki ya. Penetapan hilal dengan pakai hisab. Di sini dijelaskan araul qailina bi adami isbatil ahillah bil hisab. Pendapat ulama-ulama yang tidak menetapkan hilal dengan menggunakan hisab. Al-mu'tamadu fil mazhabil Hanafi, pendapat yang mu'tamad. Nah, berarti kalau mengatakan pendapat yang mu'tamad berarti ada pendapat yang lain. Cuma yang kuat dalam mazhab Hanafi anna syarta, sesungguhnya syarat wujubis shaum, syarat wajibnya puasa, wal iftari, dan syarat wajibnya iftar berarti lebaran adalah ru'yatul hilal. Nah, ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Wa annahu la ibrata biqaulil muaqqitin walau adlan. Nah, dan di sini tidak dipandang pendapat al-muaqqitin. Muaqqit berarti yang menentukan waktu tanpa melalui jalur hilal, berarti ru'yah. Berarti hisab. Walau adlan, sekalipun mereka itu adlan, adulan, sekalipun adil. Bahkan di sini dengan tegas mengatakan wa man raja'a ila qalim, siapa yang berpegang, artinya kembali menuju kepada pendapat mereka, merujuk kepada pendapat mereka, berpegang kepada pendapat mereka, faqad khalafa syar'a. Sungguh di sini dianggap sudah mukhalafah, artinya bertentangan dengan syariat. Wa zahaba qaumun minhum, sekelompok ulama di antara mereka, di antara ulama-ulama bermazhab Hanafi mengatakan annahu yajuzu ayyajtahida fi zalika. Boleh katanya itu untuk ijtihad dalam masalah itu, wa ya'mala, dan boleh untuk melaksanakan puasa itu biqauli ahlil hisab, dengan pendapat daripada ahlul hisab. Tapi sekali lagi yang mu'tamad tadi tidak boleh ya. Kemudian wa man amalikun, Imam Malik di sini tadi Imam Hanafi, mazhab Hanafi, sekali Imam Malik, wa man amalikun min i'timadil hisab fi isbatil hilal. Imam Malik di sini melarang untuk berpegang kepada hisab di dalam menentukan hilal. Faqala innal imam alladhi ya'tamidu 'ala al-hisab la yuqtada bih wa la yuttaba. Sesungguhnya imam yang berpedoman kepada hisab, perhitungan tanpa ru'yah, la yuqtada bih, tidak diikuti. Nah, kalau ada imam yang berpedoman kepada hisab katanya tidak diikuti, wala yuttaba ya.
Nah, kemudian Asy-Syafi'iyah. Nah, gimana Asy-Syafi'iyah di sini? Amma Syafi'iyah, adapun ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, faqala An-Nawawi. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ulama yang paling populer adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau dalam kitab fikih Syafi'i, Imam Nawawi dan Rafi'i itu disebut asy-syaikhan dalam bab fikihnya Syafi'iyah, ya. Bahkan kalau bertentangan pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, yang dimenangkan, yang dikuatkan adalah Imam Nawawi. Faqala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna wa ghairuhum, ya, sahabat-sahabat kita, kami dan yang lainnya mengatakan, la yajibu saumu ramadhana, tidak wajib puasa Ramadan illa bidukhuli, kecuali dengan masuknya Ramadan. Wa yu'lamu dukhuluhu, dan diyakini, diketahui masuknya bi ru'yatil hilal, dengan ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Fa in qama, maka jikalau mendung, wajib istikmalu sya'bana 30, wajib menyempurnakan bulan Sya'ban 30. Tsumma yasumuna, kemudian puasa. Kalau sudah sempurna 30, berarti udah besok pasti sudah tanggal 1. Tsumma yasumuna, kemudian mereka itu berpuasa sawaungkan nanti sama, baik itu langitnya itu adalah dalam keadaan mashiyah atau maghlimah, baik mashiyah itu artinya dalam keadaan terang atau dalam keadaan mendung. Ghaiman qalilan au kasurat, baik mendungnya itu tebal atau tidak, gitu. Nah, ini menurut Asy-Syafi'iyah. Kemudian yang Al-Hanabilah, tadi udah 3. Imam Hanafi yang mu'tamad adalah harus dengan ru'yatul hilal. Imam Malik sama, yaitu melarang untuk berpegang kepada hisab. Kemudian Imam Syafi'i tadi sama, yaitu Syafi'iyah juga sama. Nah, kemudian yang keempat di sini, wala ya'tamidul hanabilatu al-hisab al-falakiyah fi isbati hilal Ramadan. Al-Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali, tidak berpegang kepada hisab fi isbati hilal Ramadan, di dalam menetapkan hilal atau tanggal 1 Ramadan. Walau kasurat isabatuhu, oh ya, sekalipun sering kali terjadi tepat, ya, walaupun sering sekali terjadi tepat, katanya itu tidak berpegang kepada penetapan hilal melalui hisab, ya. Nah, dalil mereka itu adalah rata-rata ini udah 4 mazhab, ya. 4 mazhab ini itu berpendapat bahwa semuanya adalah menggunakan ru'yatul hilal berdasarkan hadis, ya, yang sering kita dengar, yaitu sumu liru'yatil hilal, berpuasalah kalian itu karena melihat hilal. Wa'aftiru, dan berbukalah, maksudnya apa? Lebaran lah, liru'yatihi, karena melihatnya. Fa'in ghamma 'alaikum, jikalau mendung di antara kalian, fa'akmilu iddata sya'bana 30, maka akmilu, sempurnakanlah, ini kalau mendung, sempurnakanlah iddata sya'ban, jumlah bilangan Sya'ban 30. Nah, ini ada yang redaksinya fa'akmilu, ya, kemudian ada yang redaksinya nanti itu faqdurulah, perkirakanlah. Nah, ini kata-kata faqdurulah inilah yang memunculkan atau yang menimbulkan terjadinya ada celah untuk menentukan hilal itu dengan menggunakan hisab. Diartikan di sini adalah faqduru itu diartikan untuk
dengan cara hisab. Nah, sementara ulama-ulama yang mengatakan tetap pakai ru'yah itu mengatakan bahwa faqdurulah di sini maksudnya adalah itmam syahri salasin. Ulama mengatakan di sini faqdurulah itu artinya menyempurnakan bulan 30. Kalau terjadi mendung tadi itu. Nah, kemudian ya ada yang mentafsirkan dengan tadyiq ya, ada di ayyami syahr, yaitu ya mencukupkan 29. Ada yang mengatakan sempurnakan itu 30 dan ada yang mengartikan tadyiq yaitu dihitung sampai tanggal 20 sampai tanggal 29 ya. Nah, kemudian dasar daripada ulama-ulama yang bermazhab atau yang menentukan hilal dengan pakai apa? Dengan pakai hisab itu berpegang kepada Ibnu Suraij ya. Amma Ibnu Suraij, nah adapun Ibnu Suraij itu adalah min a'immatis Syafi'iyah. Ibnu Suraij itu adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah, yaitu ulama yang bermazhab Syafi'i. Beliau di sini mengatakan ya, bahwa amma Ibnu Suraij, adapun Ibnu Suraij fa'tabara qaulahu sallallahu alaihi wasallam faqduru lahu, memandang sabda Rasulullah yang mengatakan faqduru itu khitaban liman khassahu Allah taala bi ilmil hisab. Ini adalah merupakan tuntutan ya bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ilmu hisab. Ini menurut Ibnu Suraij, berarti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hisab, ya maka boleh dia berpegang itu kepada ilmu hisabnya. Ini penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Muswah Al-Fiqhiyah ya. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit di sini dalam kitab dalam kitab Fiqh Syam. Kalau Fiqh Syam ini adalah karya daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya. Di sini lebih lengkap dijelaskan tentang pendapat daripada Ibnu Suraij tentang masalah hisab. Nah, beliau di sini menjelaskan waqad zahaba Abul Abbas Ibnu Suraij ya. Abul Abbas Ibnu Suraij di sini berpendapat, nah beliau adalah min a'immatis Syafi'iyah. Beliau adalah dari kalangan ulama Syafi'iyah. Nah, beliau berpendapat ila anna rajula, sungguhnya seorang laki-laki alladzi ya'riful hisaba wa manazilal qamar, orang yang mengetahui hisab, hitungan dan perjalanan bulan, iza arafa bil hisab anna ghadan min Ramadan, apabila dia mengetahui dengan cara hisab sungguhnya besok adalah bulan Ramadan, fa inna shauma yalzamu, maka wajib bagi dia itu untuk berpuasa. Kenapa? Li annahu arafa syahra bidalilin, karena sungguhnya beliau mengetahui bulan itu dengan berdasarkan dalil. Fa asbaha ma iza arafa bil bayyinah, maka sama artinya itu dengan apabila dia mengetahui dengan pakai bayyinah, saksi ya. Waqtarahul qadhi, nah ini pendapat ini justru dipilih oleh Al-Qadhi Abu Thib. Kenapa dipilih? Li'annahu sababun hasala lahu bihi ghalabatul dhann, karena ya hisab itu adalah merupakan salah satu faktor sebab yang menyebabkan terjadinya adanya dominan zon, keyakinan atau persangkaan yang lebih dominan, terjadinya hilal. Fa'ashbaha, maka ini menyerupai malau akhbarahu siqatun an musyahadah. Nah, hal ini sama atau disamakan atau menyerupai dengan sesuatu yang diinformasikan oleh
atau hilal yang diinformasikan oleh siqoh, orang yang terpercaya bahwa dia itu melihat hilal. Nah, sehingga waqala ghairuhu, nah yang lainnya juga berpendapat yujzihu shaum wala yalzamuhu. Andai kata dia berpuasa, ini pendapat yang lain. Kalau tadi kan wajib itu, menurut Abul Abbas Ibnu Suraij. Nah, kalau yang lainnya mengatakan yujzihu shaumu, andai kata dia berpuasa berarti mencukupinya, sah puasanya. Cuma wala yalzamuhu, cuma tidak wajib. Nah, kemudian wabadum, sebagian ulama juga berpendapat ajaza taqlidahu, boleh untuk mengikutinya, lima yasiqubi, ya, bagi orang yang percaya dengannya. Ya. Nah, ini pendapat ya ulama yang mengatakan boleh menggunakan hisab. Dan yang terakhir di sini beliau menjelaskan kayaknya beliau cenderung juga untuk membolehkan dengan pakai hisab. Faqad zahaba ba'du kibaril ulama fi asrina. Sungguh sebagian ulama-ulama besar ya fi asrina, di zaman kita sekarang ini, berpendapat ila isbatil hilal, ya, berpendapat tentang bisa atau boleh untuk menetapkan hilal bil hisabil falakil ilmil qat'i, yaitu dengan pakai hisab falaki yang bisa dipastikan ya. Wa kataba fi zalika al-muhaddis al-kabir al-allamah. Nah, ini beliau sebut ya. Dan salah seorang muhaddis yang besar, al-allamah Ahmad Muhammad Syakir, menulis dalam risalahnya namanya Awailus Syuhur al-Arabiyah, hal yajuzu isbatuha syar'an bil hisabil falaki. Apakah boleh kita menetapkan hilal itu menurut syarak dengan pakai hisab? Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa dibolehkan ya untuk menetapkan hilal itu dengan pakai ru'yah. Inna i'timadar ru'yah kana li ummiyatil ummah, katanya. Yang berpegang dengan pakai ru'yah itu yaitu yang umat yang ummi. Nah, ummi ya maksudnya pada zaman kayak zaman Rasulullah, pada saat itu belum ada ilmu hisab. Nah, apabila kayak sekarang ini sudah ilmu hisab udah ada, ya berarti ilmu hisab dipakai. Nah, kayaknya Muhammadiyah make yang ini mungkin ya, sehingga mereka menentukan hilal itu atau tanggal 1 Ramadan itu dengan pakai hisab. Ini sekilas informasi tentang perbedaan pendapat ulama tentang masalah penetapan hilal atau tanggal 1 Ramadan dengan pakai ru'yah dan pakai hisab. Tapi mayoritas tadi itu, bahkan 4 ulama tadi itu berpendapat bahwa semuanya itu pakai ru'yah. Nah, cuma tadi ada sebagian ulama termasuk yaitu Abul Abbas Ibnu Suraij yang memperbolehkan untuk melaksanakan puasa dengan pakai hisab. Sekedar ini mudah-mudahan menambah wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan kita, dan mudah-mudahan juga menambah toleransi kita kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau ustaz-ustaz yang berbeda pendapat dengan kita. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad